Perkenalkan, nama saya DSN dan kajian Anda dengan NIM 23020 10146. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan bagi para petinggi negara. Para petinggi negara merenungkan agar bagaimana suatu negara memiliki ideologi. Nah, dalam ilmu pengetahuan, kita harus tahu dulu apa itu filsafat. Dalam ilmu pengetahuan, filsafat adalah pengetahuan sistematis dan koheren tentang seluruh kenyataan atau realita. Filsafat merupakan refleksi rasional, di mana pikir nalar manusia atas keseluruhan yang realistis. Untuk mencapai hakikat dan memperoleh hikmat dari kegiatan manusia yang bertingkah tinggi adalah filsafat yang merupakan pengetahuan benar mengenai hakikat yang segala ada di muka bumi ini, yang kita harus tahu sebab akibatnya dan merupakan dari segala kebenaran. Ciri-ciri berfilsafat: yang pertama, radikal, berpikir sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, universal, bersifat fleksibel dan pemikiran sampai menyangkut pengalaman umum manusia. Ketiga, konseptual, hasil generalisasi dan abstraksi pengalaman manusia. Empat, koheren dan konsisten. Koheren artinya sesuai dengan kaidah berpikir logis, dan konsisten artinya tidak mengandung kontradiksi atau tidak berubah-ubah atau mutlak. Sistematik, pendapatannya saling berhubungan dengan secara teratur, komprehensif, mencakup atau menyeluruh dalam menjelaskan alam semesta. Bebas artinya sampai batas-batas yang luas dari pasangan sosial, historis, kultural, bahkan religius. Yang terakhir ada bertanggung jawab, yaitu bagaimana pemikirannya harus dipertanggungjawabkan agar tidak goyah, sehingga di sini harus mengandung fakta bagaimana hal tersebut dicari dan ada jalan keluarnya. Sebelum itu kita harus mengetahui juga tujuan filsafat. Tujuan filsafat memperoleh pengertian atau makna yang menjelaskan peristiwa alam sosial. Yang filsafat itu berpikir secara objektif atas dasar manusia objektif dan tidak menghayal, harus bisa menjelaskan hubungan sebab antara akibatnya dan dari mana hal itu diperoleh. Filsafat itu penting sebab bagaimana orang itu memiliki pola pikir dan yang secara logis dan tidak mudah digoyahkan, atau jangan sampai mereka menghayal sehingga filsafat itu terbentuk. Adapun beberapa pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsi yang seperti dikemukakan oleh Titus, Smith, dan Nolan. Beberapa pengertian filsafat tersebut dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah filsafat dalam arti informal, yang kedua adalah filsafat dalam arti formal, yang ketiga adalah filsafat dalam arti komprehensif, dan keempat adalah bagaimana filsafat dalam arti analisis linguistik, yang kelima adalah filsafat dalam arti aktual fundamental. Nah, yang pertama adalah filsafat dalam arti informal. Filsafat dalam arti informal bagaimana filsafat tersebut merupakan sekumpulan dari sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan alam yang biasa diterima secara tidak kritis. Nah, hal ini bisa diterima begitu saja tanpa dipertanyakan lagi. Sebagai contoh yang dekat, yaitu saya sebagai mahasiswa, filsafat saya adalah mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Dengan filsafat itu kita tahu tujuan yang kita lakukan dari segala kegiatan kita. Yang contoh yang kedua adalah bagaimana dokter memiliki filsafat untuk menyembuhkan pasien, karena hal itu sebagian dari pekerjaan mereka yang harus bertanggungjawabkan. Yang ketiga, bagaimana kepala daerah mengembangkan daerah mereka agar menjadi subur dan baik. Mereka memiliki filsafat bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang mereka lakukan dan dengan tujuan untuk rakyat yang baik dan benar. Yang kedua adalah ada filsafat dalam arti formal. Bagaimana suatu proses kritik terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi, lebih mengacu pada arti refleksi atau sikap yang terbuka dan toleran, dan mau melihat suatu dari segala sudut personal tanpa prasangka. Nah, filsafat ini biasanya dikaitkan dengan mitologi lama, atau bagaimana kita memecahkan mitos tersebut dengan sudut pandang logika ilmu pengetahuan kita.
Proses kritik ini atau kepercayaan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Jadi hal tersebut bagaimana kita dibuat berpikir kritis untuk memecahkan masalah tersebut. Adapun filsafat secara tifoma ungkapan cerita legenda filsafat yang dikategorikan sebagai mitos. Sedangkan kelahiran filsafat sejak zaman Yunani kuno justru sebagai reaksi terhadap mitos tersebut. Nah, sebagai contoh, yang pertama, mitos menggunakan baju hijau di pantai selatan akan diculik atau disenangi Nyi Roro Kidul. Hal tersebut dapat dibantah dengan logika bagaimana laut itu semakin dalam semakin hijau dan biota laut berwarna hijau sehingga orang yang tenggelam akan cenderung tidak terlihat dan mudah hanyut. Yang kedua adalah mitos potong kuku malam-malam bisa dicari setan. Nah, bagaimana kita memecahkan masalah tersebut dengan pada zaman dulu, karena zaman dahulu memiliki penerangan yang terbatas sehingga kita melakukan potong kuku itu cenderung akan mencelakai diri kita sendiri. Hal tersebut sudah dibantah dengan logika. Yang ketiga, bagaimana jika orang bangun pagi rezeki akan dipatok ayam. Orang yang bangunnya siang atau cenderung telat bangun atau kebanyakan istirahat, justru hal tersebut akan menghambat rezeki mereka karena mereka membuang-buang waktu mereka untuk melakukan kegiatan yang positif, sehingga hal tersebut dibantah oleh logika kita sendiri dan akal sehat kita. Yang ketiga adalah pengertian Pancasila dalam filsafat dengan arti komprehensif. Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku. Pernyataan di atas mengacu pada arti komprehensif atau menyeluruh, yaitu seluruh peraturan yang berlaku. Nah, bagaimana dalam hal ini pemerintah membuat aturan secara logika untuk membuat rakyatnya itu semakin tertata dan terkelola. Bagaimana tokoh-tokoh zaman dulu membuat peraturan agar semua berjalan dengan baik, dan tentu saja peraturan tersebut dibuat menggunakan logika dan beberapa hal yang diperhitungkan dengan matang-matang sehingga akan menjadi hal yang benar. Dalam komprehensif ini, pemikiran atau wawasan yang luas dan menyeluruh itu menjadi syarat utama atau pandangan atau hal yang sangat penting. Yang keempat adalah filsafat dalam arti linguistik, yaitu sebagai analisa logika dari bahasa serta penjelasan tentang arti dan kata konsep, lebih mengacu pada supaya untuk melakukan klarifikasi atau menjelaskan arti istilah yang pemakaian dalam bahasa sebagai bidang kehidupan. Dalam hal ini, filsafat menjadi sarana berpikir kritis untuk memahami makna suatu ungkapan. Sebagai contoh, manusia mengorbankan separuh hidupnya untuk mencari uang, sedangkan separuh waktu lainnya justru manusia mengorbankan uang untuk meraih kesehatannya kembali. Hasil analisa menunjukkan bahwa suatu hal yang dilakukan oleh kebanyakan manusia modern itu ternyata sia-sia. Hal ini terjadi karena tujuan hanya untuk menumpuk kekayaan dan memfosil tenaga dan pikiran. Tentu saja hal ini sangat berisiko bagi kesehatan. Contoh kedua, bagaimana manusia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Dari hal tersebut, dalam analisis manusia hanya akan mendapatkan kesengsaraan dan akan memasukkan penjara dari hal yang dilakukan tersebut, dan uang yang mereka dapat akan dirampas kembali. Hal itu akan membuat mereka sia-sia. Dan bagaimana pemerintah membuat peraturan agar masyarakatnya berjalan dengan damai. Hasil analisis menunjukkan bahwa hal itu benar dilakukan karena kebanyakan manusia cenderung akan senonoh jika tidak ada peraturan. Yang kelima atau yang terakhir adalah arti filsafat dalam arti aktual fundamental, yaitu sekumpulan problematik yang langsung mendapatkan perhatian manusia yang dirancangkan jawabannya oleh para ahli filsafat, lebih mengacu pada persoalan yang mendalami dari eksistensi manusia dan mendasari hal mendetail
dan mendasar apa yang dilihat dari luar dan tidak dilihat dari dalamnya. Prinsip yang dimiliki seorang yang sangat berperan besar dalam menentukan pola pikirannya, sehingga berkaitan dengan kebenaran umum atau realistis. Dengan contoh misalnya, apa itu kebenaran, apa itu keadilan, apa itu hukum, apa itu peraturan. Persoalan-persoalan tersebut menyita sebagian besar waktu para pemikir, termasuk pemikir bangsa. Sebagai contoh, saat Insinyur Soekarno memikirkan ideologi negara, mereka harus memikirkan apa yang Indonesia butuhkan, apa itu keadilan, apa itu kesejahteraan, apa itu ketuhanan, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan terima kasih.